Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dalam CK7 Online Bible Study pada malam hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke dalam kitab 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27. Nah, sebelum kita belajar malam hari ini, mari kita datang menyembah Tuhan dan minta hikmat supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita menyembah Dia. Ora basyanda bakara labayana masyikana. Oh, basyanda labayana labayana. Haleluya, labayana masyanda bakara labayana masyikana. Oh, kami datang padamu. Oh Yesus, haleluya. Syarala bayana 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 bakara bayana masyikara bayana. Oh, haleluya. Syarala Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermasmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulia
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya, Yesus Tuhan. Oh, dalam bayana masih. Haleluya. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami siapkan hati kami. Dan kiranya hikmat-Mu Kau curahkan bagi kami untuk kami belajar malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa di bumi di surga, kami berdoa. Kami siap untuk belajar malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita lanjutkan ya pembacaan kita dan pembelajaran kita di kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ya. Nah, pasal ini saya coba bagi menjadi 4 bagian ya untuk kita pelajari malam hari ini. Nah, yang pertama ayat 1 sampai yang ke-5 ya. Kita akan coba baca dulu di sini. Judul perikopnya adalah Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berperang serta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dia dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Nah, Bapak Ibu, yang pertama di ayat 1 sampai ke 5 ini ya. Di sini menceritakan bahwa si Daud ini pada pergantian tahun kata Alkitab ya. Dia harusnya biasanya maju berperang tetapi dia tidak. Bahkan dia mungkin beristirahat begitu ya. Dan disinilah justru terjadi hal yang menghancurkan sebenarnya kehidupannya sebagai seorang pemazmur yang dekat sekali dengan Tuhan, raja yang ada di hatinya Tuhan. Tetapi karena satu peristiwa ini maka rusaklah semuanya gitu ya. Nah, Daud berzinah dengan Batsheba di sini dikatakan tadi. Dan tragisnya itu adalah istri dari anak buahnya sendiri, Uria ya. Nah, dosa yang diperbuat ini harusnya seorang yang selevel Daud ya, orang yang dekat dengan Tuhan, yang dalam mazmurnya juga berkata bahwa sangat kucintai Tauratmu. Dia bahkan melanggar ya hukum yang ke-7 dari Alkitab dikatakan ya. Hukum yang ke-7 yaitu perzinah, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita melihat ya bahwa sekelas Daud aja ya, kalau kita tidak hati-hati maka ini bisa juga terjadi pada diri kita ya. Nah, yang kedua kita lihat ya, setelah dia jatuh yang pertama ini di dosa berzinahan. Yang kedua di ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 ya, dikatakan di sini lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang padaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya
dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, "Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu?" Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demikian demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu, di ayat 6 sampai 13 ini kita lihat di sini ya, setelah jatuh di dosa yang pertama yaitu berzina, ya. Daud ternyata dia tidak mau bertobat, ya. Dia berusaha keras untuk menutupi, ya, dosanya yang pertama, ya. Dia minta Uria untuk pulang ke rumahnya supaya kelihatannya nanti kalau Uria pulang dan tidur dengan istrinya, berarti kan kalau mengandung berarti itu anaknya Uria. Jadi ini jahat sekali ya pikiran seorang Daud yang katanya dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita kalau melihat ini sungguh ngeri ya, bahwa kehidupan kita, ya, rohani kita mungkin sudah tinggi juga ya, tapi kalau kita nggak hati-hati, ya, kalau dosa satu kita nggak sadar juga, ya, kita bahkan mau menutupi dosa yang berikutnya. Di sini dia buat skenario, ya, supaya Uria itu pulang, supaya nanti kalau mengandung itu berarti orang berpikir itu hubungan dari Uria dan istrinya, padahal itu hubungan hasil dari perjinahannya dengan Daud, ya. Karena itu yang kedua yang kita lihat di ayat yang ke-6 sampai 13 tadi dikatakan bahwa dia nggak mau pulang. Lalu Daud terus berpikir yang jahat ya untuk menutupi dosanya, ya. Dia suruh Uria makan, mabuk, tapi tetap Uria nggak pulang juga, Bapak Ibu, ya. Ini luar biasa ini, ya, kita perlu hati-hati. Nah, yang berikutnya coba kita lihat di ayat 14 sampai 25 ya. Di sini dikatakan, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah dan menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dan anak buah Daud, juga Uria orang Het itu. Bapak Ibu, kalau kita lihat yang ketiga di sini, ya, Daud terus berusaha, ya, untuk menutupi dosanya, ya. Dosa yang pertama gagal, dosa yang kedua ini sedang dirancang sama dia, ya. Dan akhirnya dosa yang kedua ini pun berbuahkan maut, ya. Artinya dia jadi berbuat dosa yang kedua. Akhirnya dia berhasil membunuh Uria melalui tangan orang lain, orang musuh, ya. Nah, ini di sini kita melihat nggak mungkin sebenarnya ya kalau secara ini. Tetapi ini kenyataannya di dalam Alkitab menulis bahwa Daud itu berusaha menutupi terus dosanya, ya, sampai Uria itu terbunuh melalui pedang orang Amon, Bapak Ibu, ya. Nah, yang ayat 26 sampai 27 di situ dikatakan Alkitab, ya. Kita singkat di sini bahwa sampai sudah Uria mati, akhirnya apa?
Lewat waktu berkabung, Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Nah, akhirnya perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab mencatat ya di ayat yang ke-27, mata Tuhan melihat apa yang dilakukan Daud itu jahat di matanya. Ya, jadi kalau kita lihat dari awal tadi sampai di ayat yang ke-27, kita melihat di sini bahwa terjadi satu tragedi yang luar biasa ya, karena orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan, bahkan Tuhan menulis di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan, tapi tetap bisa jatuh di dalam dosa ya. Karena itu apa yang kita bisa belajar malam hari ini dari Daud dan Batsheba ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, berjaga-jagalah ya. Karena kondisi rohani kita itu nggak pernah aman. Iblis atau musuh kita itu tetap tidak pernah berhenti untuk memicu keinginan daging kita ini agar jatuh dalam dosa dengan tipu muslihat. Ya. Yang kedua, sebanyak apapun keberhasilan dalam hidup kita, baik itu di bidang sekuler maupun rohani, ya, atau itu berbicara jabatan rohani sekalipun, tidak menjamin kita luput dari dosa perzinahan dan bahkan bisa membunuh. Karena itu ayo kita hati-hati ya. Nah, yang ketiga yang kita bisa belajar adalah jangan kita berusaha menutupi dosa sekecil apapun. Karena tidak ada dosa yang bisa kita sembunyikan yang luput dari mata Tuhan. Jelas dikatakan tadi, mata Tuhan melihat itu jahat. Orang lain belum tahu ya, belum tahu, tetapi Tuhan bisa melihat dan matanya pasti tepat ya, nggak pernah bisa salah kalau mata Tuhan begitu. Yang keempat, penyelesaian dosa hanya bisa tuntas dengan mengaku dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu malam ini ya kita belajar, kalau ada dosa kita harus segera tuntaskan di hadapan Tuhan. Ya, yang kelima, yang terakhir, apa yang kita bisa belajar? Ingat, setiap dosa atau pelanggaran ada akibat dan ada konsekuensinya. Jadi next nanti ya di pasal berikutnya kita akan lihat apa sih tindakan Allah terhadap dosa Daud itu. Nah, malam hari ini ada 5 hal tadi, mari kita renungkan, kita belajar ya, supaya jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun tingkat rohani kita mungkin sudah tinggi, posisi mungkin kita, jabatan, otoritas yang Tuhan kasih sudah tinggi, tetapi ingat, kondisi rohani kita itu gak pernah aman. Karena setiap hari kita mengadakan peperangan rohani di dalam kehidupan kita ya, untuk tetap berjalan sesuai dengan perintahnya Tuhan. Malam ini yuk kita sama-sama, saya mau berdoa buat kita semua di rumah-rumah, dimanapun kita berada, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, satu firman yang luar biasa yang mengingatkan kami akan dosa perzinahan dan bahkan dosa pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Karena itu Bapa, malam ini hamba berdoa buat kami semua yang ada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan melawat hati kami, supaya hati kami terus Tuhan Engkau tolong kami supaya kami menjaga hati kami. Supaya hati kami tetap tertuju sama Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, menjaga hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa supaya peristiwa Daud ini tidak terjadi dalam kehidupan kami, bahkan di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini kami berdoa, kami mau ikat setiap roh perzinahan, setiap roh pembunuhan, bahkan roh yang datang dari si jahat musuh kami, yang mau merusak keluarga kami. Malam ini kami sepakat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, dan kiranya kalau ada yang sakit, Tuhan juga sembuhkan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu yang terbaik buat kami malam hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu
kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.